Anak-anak, butiran-butiran pasir yang telah dipecah tersebut dapat dikatakan sebagai partikel materi. Mengapa demikian? Karena butiran-butiran pasir yang telah dipecah tersebut tetaplah berupa pasir dan sifatnya tetaplah pasir. Kemudian, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan atom. Atom merupakan sebuah materi yang disusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dipecah kembali. Kemudian, kita akan mengetahui perkembangan dari teori atom. Yang pertama, terdapat model atom Dalton. Di sini, Dalton menggambarkan bahwa atom tersebut seperti bola pejal yang sangat kecil. Atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dipecah kembali. Atom, suatu unsur sama, memiliki sifat yang sama, sedangkan atom unsur berbeda memiliki massa dan sifatnya juga berbeda. Senyawa terbentuk jika atom-atom bergabung satu sama lain. Kemudian di sini tidak terjadi reaksi kimia. Reaksi kimia hanyalah reorganisasi dari atom-atom sehingga tidak ada atom yang berubah akibat dari reaksi kimia. Selanjutnya, model atom Thomson. Menurut Thomson, atom terdiri dari materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron. Di sini, Thomson menggambarkan bahwa atom tersebut bagaikan kismis dalam roti kismis. Atom bersifat netral, yaitu bermuatan positif dan bermuatan negatif dan jumlahnya sama. Kemudian, model atom dari Rutherford. Rutherford menemukan bukti bahwa dalam atom terdapat inti atom yang bermuatan positif yang berukuran lebih kecil daripada ukuran atom, tetapi massa atom hampir seluruhnya berasal dari massa intinya. Kemudian, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan berada pada pusat atom serta elektron bergerak melintasi intinya. Di sini, Rutherford menggambarkan bahwa atom itu seperti planet yang mengitari matahari. Atom yang bermuatan positif itu digambarkan sebagai matahari, sedangkan atom yang bermuatan negatif itu digambarkan sebagai planet-planet yang mengitari matahari. Di sini, Rutherford juga mengatakan bahwa atom itu bersifat netral, dan Rutherford juga dapat menentukan jari-jari inti atom dan jari-jari atom. Selanjutnya, model atom dari Niels Bohr. Nah, menurutnya, atom itu terdiri dari inti yang bermuatan positif dan di sekitarnya beredar elektron-elektron yang bermuatan negatif. Kemudian, elektron beredar mengelilingi inti atom pada orbit tertentu yang dikenal sebagai keadaan gerakan stasioner atau gerakan tetap, yang selanjutnya disebut dengan tingkat energi utama atau dapat disebut dengan kulit elektron yang dinyatakan dengan bilangan kuantum utama. Nah, selama elektron berada dalam lintasan stasioner, energinya akan tetap sehingga tidak ada cahaya yang dipancarkan. Kemudian, elektron hanya dapat berpindah dari lintasan stasioner yang lebih rendah ke lintasan stasioner yang lebih tinggi jika menyerap energi. Sebaliknya, jika elektron berpindah dari lintasan stasioner yang lebih tinggi ke rendah, terjadi pelepasan energi. Kemudian, pada keadaan normal atau tanpa pengaruh luar, elektron akan menempati tingkat energi terendah yang dapat disebut dengan tingkat dasar atau ground state. Selanjutnya, model atom modern. Di sini menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron, sedangkan elektron-elektron bergerak mengitari inti atom dan berada pada orbital-orbital tertentu yang membentuk kulit atom. Nah, apa yang dimaksud dengan orbital? Orbital merupakan daerah 3 dimensi di sekitar inti di mana elektron dengan energi tertentu dapat ditemukan dengan kemungkinan terbesar. Nah, di sini kedudukan elektron pada orbital-orbitalnya dinyatakan dengan bilangan kuantum. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa itu nomor atom. Nomor atom merupakan pernyataan dari jumlah proton dalam atom. Nomor atom juga menyatakan jumlah dari elektron. Atom dapat dikatakan netral jika jumlah dari proton itu sama dengan jumlah dari elektron. Atom di sini diberi simbol huruf Z. Atom yang melepaskan elektron berubah menjadi ion positif, sedangkan jika atom menerima elektron, maka akan bermuatan ion negatif. Selanjutnya terdapat nomor massa.
Nah, nomor massa tersebut menunjukkan jumlah proton dan jumlah neutron dalam inti atom. Proton dan neutron sebagai partikel penyusun inti atom disebut dengan nukleon. Jumlah nukleon dalam atom suatu unsur dinyatakan sebagai nomor massa dan diberi lambang huruf A. Sehingga jika kita akan mencari nomor massa, maka kita harus menjumlahkan jumlah proton dan jumlah neutron. Selanjutnya, penulisan atom. Penulisan atom tunggal dilengkapi dengan nomor atom di sebelah kiri bawah dan nomor massa di sebelah kiri atas dari lambang atom tersebut. Notasi semacam ini disebut dengan nuklida. Nah, contohnya dapat kalian lihat pada gambar di samping. A itu sebagai nomor massa, sedangkan Z sebagai nomor atom dan X sebagai lambang atom. Selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan molekul? Molekul adalah gabungan dua atom atau lebih dari unsur yang sama ataupun berbeda. Jika atomnya dari unsur yang sama, molekulnya disebut dengan unsur. Jika molekulnya tersusun dari dua atau lebih atom dari unsur yang berbeda, disebut dengan molekul senyawa. Kemudian, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan ion. Ion merupakan keadaan suatu atom atau molekul yang kehilangan atau menerima elektron sehingga atom tersebut bermuatan negatif ataupun bermuatan positif. Nah, jika jumlah elektron lebih sedikit dari proton, maka akan kehilangan elektron sehingga ion tersebut bermuatan positif. Sedangkan jika jumlah elektron lebih banyak dari jumlah proton atau menerima elektron lebih banyak, maka ion tersebut bermuatan negatif.